Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 271, Ayah Biologis muncul. Ketika dia melihat Profesor Gun menelepon, Jordan sedikit terkejut, tetapi dia segera mengangkatnya. Profesor Gun. Tuan Stele. Suara Profesor Gun jelas terdengar cemas dan bingung. Tuan Stele, Anda benar-benar pandai meramal. Seru Profesor Gun sambil bernapas dengan berat. Jordan bertanya, ada apa? Profesor Gun berkata, saat saya baru saja pulang kerja, saya hendak menyetir pulang, tetapi begitu masuk ke mobil, saya dicegat oleh orang bertopeng yang bahkan menanyakan tentang anak Anda dan Hailey. Apa katamu? Tanya Jordan. Profesor Gun berkata, saya melakukan apa yang Anda perintahkan, Tuan Stele. Awalnya, mereka sangat bungkam dan mengatakan mereka tidak bisa begitu saja mengungkapkan rahasia orang lain. Kemudian, mereka bahkan mengancam saya dengan pisau, jadi saya katakan bahwa bayi perempuan itu adalah anak Anda dan anak laki-laki itu bukan. Jordan tersenyum. Memang, sesuai dugaanku. Selama acara baby shower itu menarik perhatian pria itu pasti akan berusaha mencari tahu dengan jelas apakah bayi laki-laki itu benar-benar miliknya. Bagus sekali, puji Jordan. Masih merasa sedikit panik, Profesor Gun bertanya, Tuan Stele, apakah dia akan kembali untuk menghadapi saya? Saya takut. Jordan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, pulanglah dengan tenang, Profesor Gun. Dia seharusnya tidak akan bisa membuat masalah untukmu lagi. Setelah menutup telepon, Jordan langsung memberi instruksi kepada Pablo dan Salvatore, orang itu sudah terpancing. Beritahu anak buahmu untuk bertindak sesuai rencana dan bersiap menangkap orang itu. Ya. Pablo dan Salvatore sangat bersemangat. Mereka telah memasang perangkap besar di Orlando untuk menangkap pria itu. Setelah pukul 10 malam ini, semua taksi dan Uber di Orlando akan dipenuhi bawahan Jordan. Selama pria itu memanggil taksi atau menyetir di jalan malam ini, dia akan dikerumuni oleh anak buah Jordan. Terlebih lagi, Jordan menduga bahwa pria itu kemungkinan besar akan pergi ke tempat Hailey. Oleh karena itu, ia pun menyelinap ke mansionnya secara diam-diam setelah Hailey kembali ke Rose Garden Villa. Bahkan Hailey pun tidak menyadarinya. Pada saat yang sama, Pablo dan yang lainnya telah lama mengatur agar anak buahnya tinggal di Rose Garden Villa. Para pengawal dan penjaga di sana semuanya adalah bawahannya. Segala sesuatunya telah dipersiapkan, dan mereka tinggal menunggu pria itu memakan umpannya. Pada pukul 12 siang, Hailey mematikan lampu kamar tidur di lantai 3 dan mulai tidur. Seluruh villa menjadi gelap dan sunyi. Selama 2 jam berturut-turut, tidak ada pergerakan di dalam dan luar villa. Namun, pada pukul 2 pagi, putri Hailey, Leah, tiba-tiba menangis. Sejak menjadi seorang ibu, Hailey tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Ketika dia mendengar suara tangisan, dia menyalakan lampu samping tempat tidur, dan cahaya redup mulai bersinar ke kamar tidur di lantai 3. Ketika melihat putrinya menangis, ia langsung memeluk putrinya dan membujuknya, Nak, kenapa kamu menangis tengah malam begini? Lihat, adikmu tidur nyenyak sekali. Kamu cengeng sekali. Entahlah, mungkin karena kamu mirip ayahmu. Hailey menatap putrinya dan tanpa sadar teringat pada ayah kandungnya. Aku penasaran bagaimana keadaan pria itu sekarang. Ketika sedang memikirkannya, Hailey tiba-tiba merasakan angin bertiup masuk. Jendela itu seharusnya tertutup rapat. Mengapa ada angin? Hailey segera melihat keluar jendela, hanya untuk mendapat kejutan hebat. Sosok itu tiba-tiba memecahkan jendela dan melompat masuk dari luar. Ah! Hailey begitu ketakutan hingga ia langsung berteriak. Namun, kejadian yang sudah tak asing lagi terjadi lagi. Setelah sosok itu naik, dia segera berlari ke arah Hailey dan memeluknya dari belakang. Dia berkata, Set, jangan teriak-teriak. Ini aku. Hailey berbalik untuk melihat dan berhasil melihat penampilan pria itu menggunakan cahaya dari lampu samping tempat tidur. Pria ini adalah ayah biologis putrinya. Meskipun Hailey tidak takut, dia mulai semakin gelisah. Itu kamu. Kenapa kamu di sini? Pria itu memeluk Hailey dan tak kuasa menahan diri untuk menciumnya. Sayang, aku sudah setahun tidak bertemu denganmu. Kamu masih tetap cantik seperti biasanya. Apa kamu merindukanku? Hailey mendengus dingin dan mencoba melepaskan diri dari pelukannya tetapi sia-sia karena dia terlalu kuat. Percayalah kau punya nyali untuk menanyakan pertanyaan itu. Tahukah kau betapa buruknya keadaanku sekarang setelah mantan suamiku membalas dendam padaku? Keluarga Camden akan bangkrut sekarang. Pria itu tidak bersimpati pada Hailey dan membelai wajahnya yang lembut sambil berkata, bukankah aku sudah memberimu 150 juta dolar? Tidak masalah jika keluargamu bangkrut selama kamu sendiri kaya. Hailey berkata, apakah kamu ingat apa yang kamu janjikan padaku? Kamu bilang kamu akan memberiku 150 juta dolar lagi jika aku melahirkan seorang bayi laki-laki.
Lelaki itu tertawa dan berkata, tentu saja aku ingat. Apakah kamu benar-benar melahirkan seorang putra untukku? Hailey menunjuk bayi yang sedang tidur dan berkata, ini putramu. Pemuda itu tak henti-hentinya menatap bayi kecil itu, dan senyum bahagia tampak di wajahnya. Haha, lumayan, dia mirip aku. Orang tuaku pasti akan senang kalau tahu. Pria muda itu hendak mengulurkan tangan untuk menggendong bayi itu, tetapi Hailey menghentikannya. Jangan sentuh anakku. Apa yang kau inginkan? Pemuda itu berkata, karena dia anakku, tentu saja aku harus membawanya pergi. Aku di sini hari ini untuk membawa anakku pergi. Begitu mendengar bahwa putra mereka berdua akan dibawa pergi, dia langsung menghentikannya. Tidak, dia anakku, bukan anakmu. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil anakku. Pemuda itu tersenyum percaya diri dan bertanya, apakah menurutmu kamu bisa menghentikanku? Hailey tahu bahwa pria ini ahli dalam bela diri, sama seperti Jordan. Karena itu, pria biasa pun tidak akan mampu mengalahkannya, apalagi wanita lemah seperti dia. Hailey berkata, kamu boleh membawa anakmu pergi bersamamu, tetapi kamu harus memberiku 150 juta dolar sebelum kamu melakukannya. Hailey sangat membutuhkan uang sekarang karena keluarga Camden berada di ambang kebangkrutan. Jadi dia tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk meminta uang. Pemuda itu berkata, saya akan memberi Anda 150 juta dolar, tetapi saya harus membawa anak saya kembali untuk menjalani tes paternitas. Setelah terbukti bahwa dia benar-benar anak saya pasti akan memberikan uang itu kepada Anda. Anda tahu betul latar belakang keluarga saya. Uang 150 juta tidak ada artinya bagi saya. Saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Setelah berkata demikian, pemuda itu bersiap pergi sambil menggendong bayi itu. Hai. Hailey tiba-tiba memanggil pria itu. Matanya berkaca-kaca, dan dia berkata dengan genit, kau benar-benar tidak berperasaan. Kita belum bertemu selama setahun, dan aku telah hamil selama 10 bulan untuk melahirkan anakmu. Namun, kau membawanya pergi tanpa melihatku. Melihat Hailey bersikap genit, pria itu menurunkan bayinya dan tak kuasa menahan diri untuk tidak mendekati Hailey lagi. Ia memejamkan mata dan mencium aroma tubuhnya. Ya, wangimu enak sekali. Parfum Chanel No. 5 yang kukenal. Pria itu melihat sekeliling lagi dan berkata, perabotan di sini, secara mengejutkan sama seperti saat aku datang ke sini sebelumnya. Hah, aku akan mengenang masa-masa indah yang kita lalui setahun yang lalu. Dengan itu, pria itu menerkam Hailey. Tepat pada saat itu, Jordan menendang pintu kamar tidur hingga terbuka.